Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, ini saya kedatangan pasien nih sobat nih. Ini adalah vacuum cleaner mobil ini sobat ya, atau car vacuum cleaner ini. Ini mereknya saya kurang paham, tapi dia ada modelnya ini YJ121 sobat. Ini saya tulis ya, YJ121. Ini menurut pemiliknya tidak bisa dioperasikan sobat, atau tidak nyala ya, tidak nyala. Ini vacuum cleaner mini sobat jenisnya tuh. Kemudian yang dibawa cuman ini aja sobat nih, sama kabel USB-nya nih untuk charger ya nih. Tuh. Ini dimasukkan ke charger HP gitu ya. Ya kayak begini nih sobat nih, tuh. Begitu ya. Kemudian ujungnya begini sobat. Ini ada lubang colokannya nih tuh. Nah begitu ya. Kemudian daya baterainya ada tulisannya di sini sobat ini. Nah ini outputnya, output dan input ini 5 volt sobat. Output dan inputnya 5 volt DC ya, 5 volt DC. Jadi motornya ini maksimalnya 5 volt sobat. Kenapa dia tidak bisa hidup? Kita cek ke dalam sobat ya, karena di sini ada baterainya, ada saklar on off ini. Kemudian ada motor ya. Langsung kita eksekusi sobat. Depannya kita lepaskan sobat ya. Ini ada tuh, ada gambar ini ngunci, ini buka ya. Tuh. Nah begini. Nah ini buka, ini ngunci. Berarti ini kita geser ke sini sobat, ke buka ya. Kita geser ke buka, berarti geser ke kiri. Nah begitu. Nah kemudian ini filternya sobat, filter udara ya, atau penyaring kotoran ya, penyaring debu nih. Ya ini kotor ya, nanti kita cuci lah gitu ya dengan air dan sabun menggunakan kuas begitu. Itu baling-balingnya. Ya ini ada skrup 6, kita buka sobat. Tuh. Ya ini ada peringatan sobat. Ini setelah saya translate, ini tulisannya saat pengisian tidak boleh di on kan gitu ya, tidak boleh dinyalakan. Kemudian isilah baterai hingga penuh ini ya. Ya ini ada knob. Ya coba kita sepil dalamannya sobat ya. Dalamannya kita sepil, di sini ada soket untuk charger ini ya. Kemudian kabelnya hitam merah. Yang hitam itu biasanya negatif, yang merah positif. Kemudian masuk ke baterai. Dari baterai keluar kabel merah hitam juga, yang merah adalah positif. Ini ada soketnya. Yang merah masuk dulu dia ke saklar on off. Kemudian saklar on off-nya keluar kabel merah juga, positif ke positif motor sobat ya. Nah ini positif motor nih sobat nih. Kemudian kabel hitam dari baterai langsung ke motor negatif ya. Ya nih. Oke. Ya ini kita angkat saja ini. Tuh gampang lah kita angkat. Kemudian ini soketnya kita angkat, baterainya juga kita angkat sobat. Nah begitu ya tuh. Ya unitnya begini aja sobat tuh. Ya simple lah sobat ya. Kemudian maksimal motornya ini dayanya 5 volt sobat ya, 5 volt DC gitu ya. Ya coba kita cek dulu baterainya sobat. Apometer kita arahkan ke DC ya, ke 20 volt DC ini. Nih lihat sobat, kalau ini tandanya AC ya.
Kalau yang putus-putus ini DC sobat. Nah ini kita taruh di 20 volt ya, kita putar ke 20 volt ya, kita kalibrasi dulu. Oke, sudah 0. Coba ini kita lepaskan dulu soketnya sobat. Ini nih, dia ada pengaitnya ya, penguncinya kita tekan tuh, tarik. Oke, sip. Dari sini ya sobat ya. Nah ini ya, kalau menggunakan avometer jangan takut terbalik sobat. Terbalik juga dia tidak akan rusak ya avometernya ya. Dia yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Tuh, kita cek begini. Iya, baterainya 0,6, 0,5. Wah, turun dia. 0,5, 0,4. Wow, makin turun lagi ya. Waduh, 0,1, 0,2. Tuh, cuma 0,3 volt sobat. Jauh sekali ya. Coba kita cas dulu sobat baterainya ya. Kita cas dulu. 0,3 dia naik nggak? Ya, kita masukkan. Tuh. Kemudian ini kita colokkan ke sini sobat. Tuh. Ya, setelah kita colokkan chargernya ini, kemudian kita cek sobat. Ini yang positif adalah merah ke sini. Kemudian negatif sebelahnya ini. Normal sobat ya, chargernya normal tuh. Dayanya 4,7 volt. Ya kurang lebih lah ya 5 volt ya. Normal tuh. Oke, kita tunggu sobat. Kira-kira seperempat jam ya kita tunggu supaya ngisi dulu ya. Tuh. Ya baik sobat, setelah setengah jam coba kita cek lagi baterainya. Ini kita arahkan ke 20 volt DC ya, 20 volt DC ini. Tuh. Kalibrasi dulu, sudah 0. Ini kabel casannya masih nyolok sobat tuh, masih nyolok ya. Setelah setengah jam apakah dia terisi baterainya sobat? Kita cek lagi, ini masih nyolok. Ya, kita tes, masih nyolok di kabel casan itu, nilainya 4,7 volt ya. Nih. Coba kalau ini kita lepaskan sobat, apakah dia bisa menyimpan baterainya? Yang merah positif, yang hitam negatif. Ya, 0,9 volt, 0,8. Wah, berarti nggak bisa nyimpen sobat ya. Tuh, dia turun terus sobat tuh. 0,7. Oh, 0,6. Jadi angkanya turun sobat ya. Dengan demikian dipastikan ini baterai sudah tidak bisa menyimpan daya sobat ya. Tidak bisa menyimpan daya. Oke, kita pastikan nih sobat baterainya sudah rusak ya. Sudah rusak. Coba sekarang kita cek untuk motornya sobat. Avometer kita balikan lagi ke 2K sobat ya, ke 2K ya. Ya nanti kalau nggak keluar angkanya kita naikkan sobat ke 20K begitu ya. Sementara kita taruh di 2K sobat. Nah, kita kalibrasi dulu, dia sudah 00, oke. Jadi kalau ngecek motor tidak perlu negatif positif sobat ya, bolak-balik nggak masalah. Apakah tersambung? Ya, motornya tersambung sobat tuh, masih bagus ya motor ya. Kemudian ini saklar on off nya apakah masih bagus? Coba kita cek sobat. Nih ada dua kabel dari motor, kita cek ya, merah dan hitam ini. Sebelum dia masuk ke saklar kita cek apakah tersambung. Ya, tersambung sobat. Nah, kemudian setelah saklar sobat adalah ini. Saklar kita on kan. Tuh, apakah dia tersambung ke sini? Nih, ke sini. Ya, tersambung sobat. Dengan demikian dipastikan untuk motor dan saklar ini bagus lah gitu sobat ya. Yang rusak adalah baterainya sobat. Baterainya ya. Saya punya banyak baterai bekas
power bank sobat ya, bekas power bank. Coba kita ambil sobat nih. Nah ini sobat, ini bekas power bank sobat ya. Ya coba kita cek satu-satu nih baterainya. Ini adalah 3,7 volt. Ini tipenya 18650 ya. Coba kita cek dulu. Ini ada min, ada plus ini. Apakah 3,7 volt? Min adalah hitam. Ini kita pindahkan lagi ke voltase. Kita taruh di 20 volt ini di bawah. Kita cek ya 4,4 volt ya, 4,5 volt. Oke. Ini cukup bagus sobat ya. Tulisannya 3,7 volt, setelah dicek nilainya normal sobat tuh, malah lebih ya, 4,5 volt. Kemudian yang ini negatif, ini positif. Wah masih bagus sobat, 4,5 volt. Ini apakah ada 45 volt, 4,5 volt? Ya ada sobat, 4,5 volt, berarti ini baterai bagus sobat. Tuh 4,5 volt. Apabila terbalik sobat ya, nanti ada tandanya sobat ya di apometer ya. Nih saya balik nih. Yang hitam di positif, yang merah di negatif. Tuh. Nah, dia ada tanda minnya sobat. Ada tanda minnya ya. Berarti ini terbalik sobat. Ini probe-nya kita balik. Supaya tanda minnya tidak ada ya di apometer. Ya 4,5 volt sobat, bagus. Ini kita ganti untuk menggantikan ini sobat ya. Oke. Langsung kita eksekusi sobat. Ya, kalau panjang baterainya sama sobat, percis sama tuh. Percis sama ya. Coba ini kita bongkar dulu sobat ini. Ini kita sobek aja sobat. Ya, ini dia baterainya sobat tuh. Nah, ini tipenya 18650 2000 mAh ya. 3,7 volt. Ah, ya cocok sobat, kita gunakan ini cocok ya. Nih sobat. Voltasenya sama sobat ya. 3,7 volt. Tipenya sama 18650 tuh. Oke, kita ganti sobat. Ya ini mah kita pindahkannya sobat ya, persis sama lah begini ya. Tuh. Ya ini positif, ini kutub negatif ya. Kemudian ini ada modul sobat ya untuk charger ini. Nah ini untuk charger. Yang kesini adalah positif, kemudian yang ke bawah adalah negatif ya. Ini nggak kita bongkar sobat ya, yang kita lepaskan adalah ini. Nah ini kakinya. Nah kita patahkan ya sobat. Tuh. Oh ini panas sobat ya, kena panas ya. Ya ini kita putusin ya sobat. Nah gitu ya. Ya supaya tidak panas begini, coba di sini kita kasih isolasi sobat ya. Nah begitu kita double gitu ya. Ya oke. Kita taruh di sini sobat ya. Tuh. Kemudian ini kita sambung pakai kabel ya sobat. Tuh untuk nyambung aja sobat, pendek aja lah ya. Ujungnya kita tekuk sobat supaya timahnya lebih banyak ya. Tuh. Nah begitu ya. Kita kasih timah. Tuh. Ini kutub positif, kita taruh di positif.
Kita taruh di sini. Oke. Kemudian negatif di sini. Ini kita tekuk dua sobat, supaya timahnya lebih banyak ya. Tuh. Kita kasih timah. Tuh. Kemudian ini kita kasih timah dulu sobat. Ya, oke. Kita tempelkan di sini. Oke. Nah, jadi begitu sobat ya tuh. Ya, coba kita kasih isolasi dulu sobat ya, supaya gampang nyoldernya lah begitu. Nih, kita isolasi tengahnya. Ya, begitu. Tuh. Ya, ini kita solder positif ke sini. Oke. Ya, tuh. Tinggal yang negatif. Ini kita gabungkan ke sini. Oke, sip. Oke. Ya, ini dia hasilnya sobat tuh. Ya gampang lah sobat ya. Sobat paham lah begini ya, tinggal disambung-sambung aja nih. Ya, tentunya jangan terbalik sobat ya. Karena dari sini adalah positif, kemudian masuk ke modul, dan dari sini negatif begitu ya. Ini untuk charger sobat, untuk ngecas ya. Nah, ini kita lepaskan sobat ini. Ini kita putusin ya sobat di sini. Tuh. Oke. Nah, gitu ya, kita putusin ya. Ya, kemudian ujung-ujungnya kita kasih timah sobat. Oke. Tuh. Ujung kabelnya kita kasih timah. Oke, tuh. Ya, kita sambung ke sini. Ya, merah positif ke sini. Tuh, nempel. Ya, kita balik kemudian negatif. Nah, kabel hitam ke sini. Oke. Selesai sobat. Tuh. Ya gampang sobat ya. Ini kan disamakan aja sobat ya. Cuman dipindah baterai aja begitu ya. Yang penting jangan terbalik kutubnya gitu ya. Ya coba kita tes sobat. Ya 20 volt DC itu. Kita kalibrasi. Dia sudah 0. Ini yang tadi kita solder. Coba kita cek di sini sobat. Nah, yang positif sebelah kiri, yang negatif hitam sebelah kanan. Kita cek, ya 4,5 volt sobat ya, berarti dia tersambung ya. Kabel-kabelnya tersambung sobat. Oke, sip. Ya, sekarang kita tes ke dinamonya sobat, atau ke motornya ya. Nah, ini sobat, lihat ya, ini di saklar speed, kalau dia tombolnya ke kiri, berarti dia nyambung ke sini sobat. Nyambung ya, kalau ke kanan berarti off. Kita off kan dulu. Tuh, ke kanan off. Coba ini kita sambungkan langsung. Nih. Begini. Tuh. Ini kita buka covernya ya, tuh. Oke. Saklar kita on kan. Oke. Oke, normal sobat. Dengan demikian penyambungan kabel-kabelnya normal sobat ya.
Sekarang kita rakit sobat. Kita rakit, ini kita masukkan lagi ke sini. Ya, begitu. Kita ambil bodinya sobat. Kita mulai dari yang ada tempat saklar on off ya, ini ya. Nah, ini sobat. Kalau yang ini kan nggak ada nih. Nah, yang ini kan nggak ada ya. Kita ambil yang ada tempat saklarnya ya, saklar on off begini. Ya, ini bekas lem baterainya nih. Kita ambil ya sobat. Ya, kita ambil lah. Ini kita gunting saja begini. Tuh. Ini kita tempelkan di sini sobat nih. Ya, kemudian kita isolasi lah sobat. Nah, begitu kita isolasi tuh. Ya, bisa lah tuh. Ya, tuh. Kita masukkan ke sini. Tuh, masuk. Kemudian ini baling-balingnya kita masukkan di sini, ada ini sobat nih. Ada garis 2 ini sobat ya. Nah, ini garis 2 nih. Supaya untuk masuk ini sobat. Nih, kita masukkan begini. Nah, begitu tuh. Dia masuk ya. Tuh. Oke, tuh. Di garis 2 dia masuk. Ini kurang ke atas dikit. Oke, sip. Nah. Jadi masuk ke relnya gitu sobat. Coba lihat sobat, ini knopnya. Ini off, ini on ya. Kita taruh di pala sini sobat. Tuh, kita taruh begitu ya, tuh. Iya, tuh. Yang on sebelah depan kita taruh begini. Oke, tuh. Ya, masuk. Ya, sekarang kita pasang charger sobat ya, ini soket charger. Nih sobat, perhatikan ya. Ini kalau masangnya terbalik tidak lurus dengan lubangnya sobat ya, dengan lubang ini ya. Untuk itu perhatikan nih, yang merah di kanan sobat ya, yang merah di kanan. Nah, jadi begini sobat tuh. Sehingga dia lurus ya tuh. Kalau ini terbalik tidak lurus lubangnya sobat. Nih saya balik ya. Tuh. Dia tidak lurus lubangnya. Jadi yang merah di kanan atau positif di kanan, berarti begini. Nah, begitu ya, masuk dia. Nah, jadi lurus. Tuh, masuk ya. Tuh. Kita mulai dari pinggir dulu. Nah, tuh sudah masuk pinggirnya. Oke, selesai sobat tuh. Ya, sudah rapat semua ya. Ya, tuh rapat udah. Kita sekrup. Oke. Oke. Cukup aja sobat ya, cukup aja. Jangan terlalu kuat sobat karena ini plastik ya. Oke. Oke. Yang belakang. Oke. Oke, sip sobat. Nah, ini. Ya, sudah rapat semua. Ya. Sekarang kita tes sobat. Kita on kan. Oke, on. Wah, bagus sobat ya. Off. On. Off. Oke, sip. Terakhir kita tutup sobat. Ini ada filternya. Tuh, jadi begini sobat posisinya. Kemudian kita perhatikan sobat, saat dia menutup kita masukkan ke yang tanda buka dulu ya. Kemudian kita geser ke kanan gitu ya. Nih, ini ada tandanya nih sobat nih. Kita masukkan dulu ke tanda kunci yang terbuka. Ya, begitu. Kemudian kita putar ke kanan tuh, ngunci dia. Oke. Nah, kita tes lagi.
Oke. Off. Oke, sip sobat ya. Ya, terakhir kita cas sobat ya, kita cas. Ini kita colokkan dulu ke kepala charger sobat ini. Kita colokkan begini. Ya, kita colokkan ke sini sobat. Ke listrik. Nah, kemudian dia ada hijau sobat ya, hijau ya. Apabila dia kita colokkan, maka dia akan nambah lampu merah ya sobat ya, kemudian masuk ya harusnya. Nah tuh merahnya nyala dia tuh ya, kita tunggu sampai hijau dua-duanya sobat ya, kita nyatakan baterainya penuh gitu ya. Oke, ini kita cabut dulu sobat ya. Demikian tutorial kita bagaimana cara memperbaiki vakum cleaner ini sobat ya. Ternyata di baterainya yang ngedrop begitu sobat ya, sudah kita ganti baru sehingga dapat berputar kembali sobat. Ini dia. Tuh, kita matikan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.